Mesir. Membahas tentang negara ini memang tidak ada habisnya. Negeri piramid ini memang memiliki keunikan dan nilai historikal yang luar biasa. Sebut saja Universitas Al-Azhar, salah satu universitas tertua di dunia yang sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Tak hanya itu, Al-Azhar juga menjadi rujukan keilmuan bagi umat muslim di seluruh dunia saat ini. Meskipun negara Arab, Mesir sangat menghargai keragaman dalam beragama. Buktinya, umat muslim dan Kristen Kopti hidup damai di Mesir selama ribuan tahun tanpa konflik yang berarti. Mesir juga merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Negara ini tidak sekadar mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi Mesir pula yang meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, serta Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Seperti apa penjelasannya? Yuk, simak sampai selesai episode Pit Travelers kali ini. Hai Smart Travelers, kembali lagi di channel Pit Travelers. Ragam informasi budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu negara di dunia yang terletak di dua benua, yaitu Asia dan Afrika. Kira-kira negara apa ya? Ya, benar sekali, seperti yang kita bahas sebelumnya, negara Mesir. Dengan luas wilayah sekitar 997.739 km persegi, Mesir mencakup semenanjung Sinai atau dianggap sebagai bagian dari Asia Barat, sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza, Palestina, dan Israel di utara timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Negara yang beribu kotakan Kairo ini memiliki populasi penduduk sekitar 89 juta jiwa. Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil sekitar 40.000 km persegi. Sebagian besar daratan merupakan bagian dari Gurun Sahara yang jarang dihuni. Mayoritas penduduk negara Mesir menganut agama Islam, sementara sisanya menganut agama Kristen Kopti. Negeri piramida ini juga menyimpan fakta unik lainnya yang sudah Pit Travelers rangkum untuk kalian semua yang sayang untuk dilewatkan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, subscribe channel ini, klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Pit Travelers. Let's go! Negara lintas benua. Pernahkah kamu berpikir ingin berpijak di suatu kota yang berdiri di atas dua benua? Ternyata hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang mustahil. Ada beberapa wilayah di dunia yang berdiri di atas dua benua sekaligus. Uniknya, penduduk kota bisa tinggal terpisah di sebagian benua yang lain, dan sebagian lainnya menghuni benua berbeda. Mesir terletak di lintas benua antara benua Asia dan Afrika. Artinya, wilayah negara Mesir ada yang berada di benua Asia dan sebagian lainnya berada di benua Afrika. Suez atau dikenal sebagai Isthmus of Suez merupakan kota yang terletak di Mesir bagian timur. Kota ini menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Kota ini berdiri di perbatasan benua Asia dan Afrika. Diperkirakan populasi penduduknya mencapai 744.000. Menurut National Geographic, kota ini membangun terusan Suez sepanjang 119 mil yang memungkinkan kapal-kapal melintasi Eropa, Afrika Utara, Asia Barat, dan Asia Timur tanpa harus berkeliling Afrika. Hingga saat ini,
Suez menjadi titik keberangkatan jamaah haji ke Mekah. Universitas tertua di dunia ada di Mesir. Pernah mendengar Universitas Al-Azhar di Mesir? Universitas ini ternyata sudah dibangun sejak 975 Masehi dan masih beroperasi hingga sekarang. Universitas Al-Azhar adalah pusat pendidikan dan kebudayaan Islam terbesar yang masih dipercayai hingga sekarang. Tahukah kamu bahwa Universitas Al-Azhar ternyata memiliki sistem perkuliahan yang sangat unik dan berbeda dengan Indonesia ataupun negara lainnya secara umum? Berbeda dengan kampus pada umumnya, Universitas Al-Azhar tidak menggunakan sistem absensi. Pihak kampus memang tidak memberlakukan absen kepada seluruh mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak memiliki kewajiban untuk hadir di kelas. Otomatis, Al-Azhar tidak akan menghitung nilai dari kehadiran mahasiswa tersebut. Al-Azhar hanya menghitung nilai para mahasiswa dari setiap ujian yang diadakan kampus setiap semesternya. Jadi, mahasiswa hanya wajib hadir ketika ujian saja. Ketika pembelajaran di hari biasa, para mahasiswa tidak dituntut untuk hadir. Dan uniknya lagi, tidak ada tugas tulis ataupun skripsi bagi mahasiswa S1 di Al-Azhar. Hal ini merupakan kabar baik bagi kamu yang berkuliah dengan tenang tanpa tugas tulis ataupun skripsi, sebagaimana yang terdapat hampir di seluruh kampus di Indonesia ataupun di negara lainnya. Nah, karena di Al-Azhar tidak ada tugas skripsi bagi mahasiswa S1-nya, maka ujian kelulusan hanya ujian lisan dan ujian tulis saja. Setelah mengikuti 2 ujian tersebut, para mahasiswa cukup menunggu hasil dan mendapatkan ijazah. Selain tidak ada absensi dan skripsi, waktu perkuliahan di Al-Azhar hanya berlangsung selama 7 bulan selama 1 tahun loh. Sangat sedikit sekali, bukan? Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil merupakan salah satu sungai yang terkenal di dunia yang letaknya berada di Afrika Utara. Dengan panjangnya yang mencapai 6.695 km, Sungai Nil dinobatkan sebagai sungai yang terpanjang di dunia, selisih sedikit dengan luas Sungai Amazon yang berada di posisi kedua dengan luas mencapai 6.436 km. Sungai Nil merupakan sumber air utama bagi 2 negara di Afrika, yaitu Mesir dan Sudan. Sumber terbesar Sungai Nil berasal dari Danau Victoria yang merupakan danau yang terluas di Afrika. Sungai Nil merupakan aliran terpanjang di daratan Afrika karena mampu melewati 9 negara di seluruh Afrika, yaitu Mesir, Zaire, Rwanda, Uganda, Sudan, Kenya, Burundi, Tanzania, dan Ethiopia. Sungai Nil tidak berbeda jauh loh dengan Sungai Amazon, yaitu sama-sama dihuni oleh banyak hewan, baik di darat maupun di perairan. Hewan yang paling terkenal di Sungai Nil adalah buaya Nil, yang merupakan buaya terbesar di Afrika dan buaya terbesar kedua di dunia setelah buaya air asin. Buaya Nil merupakan salah satu spesies buaya yang paling berbahaya di dunia, yang jika diperkirakan bisa menyebabkan kematian sekitar 200 orang per tahunnya. Gurun Sahara yang luas wilayahnya melebihi Indonesia. Apa yang ada di benak kamu jika mendengar tentang Gurun Sahara? Sebuah tempat tandus penuh pasir dengan udara sangat panas. Sama seperti kebanyakan gurun lainnya, gurun yang terletak di Afrika ini memang penuh pasir. Tapi, tahukah kamu kalau luas Gurun Sahara bahkan melebihi luas negara Indonesia? Ya, luas negara kita ini ternyata bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Gurun Sahara. Pasalnya, gurun satu ini memiliki luas 9 juta kilometer persegi, sedangkan luas Indonesia hanya 1,9 juta kilometer persegi. Tak hanya pasir, gurun ini juga terdiri dari kerikil-kerikil. Uniknya, dibandingkan dengan pasir, jumlah kerikil di Sahara jauh lebih banyak, yaitu sekitar 70% dari luas gurun tersebut. Sedangkan, pasir hanya berjumlah 30% saja. Di Indonesia, suhu rata-rata adalah 33 derajat Celcius.
Itu pun sudah sangat panas bagi Indonesia. Sedangkan lain halnya jika di Sahara. Di sini suhu rata-ratanya adalah 40 derajat Celcius. Itu pun bukan suhu maksimal. Karena pada tanggal 13 September 1922, suhu gurun di Sahara, tepatnya di El Azizia, Libya, mencapai 136 derajat Fahrenheit atau sekitar 57,7 derajat Celcius. Wow, panas sekali ya. Gurun Sahara juga menyimpan banyak rahasia. Salah satu yang baru terkuak adalah ditemukan banyaknya fosil dinosaurus di gurun ini. Yang terbaru adalah penemuan fosil dinosaurus berusia 80 juta tahun di sekitar oasis Sahara. Dari fosilnya diketahui, dinosaurus ini memiliki panjang 33 kaki dan berat 5,5 ton. Selain itu, terdapat juga penemuan batu megalitikum berusia 6.000 tahun. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kamu sudah tahu atau belum? Negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali? Ya, Mesir jawabannya. Tepat pada 22 Maret 1946, pemerintah Mesir resmi mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia. Hal ini pun menjadikan Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kedaulatan ini berawal dari kuatnya dukungan dari rakyat Mesir kepada Indonesia. Pada saat itu, selama berhari-hari, media massa dari Timur Tengah selalu menampilkan pernyataan dari partai politik serta ormas setempat yang mencela sikap Belanda. Dukungan Mesir dalam kemerdekaan Republik Indonesia disampaikan secara resmi ketika Konsul Jenderal Mesir, Muhammad Abdul Mu'in, datang ke Yogyakarta pada 13 hingga 16 Maret 1947. Peran Mesir sebagai negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia dianggap sangat besar. Pasca Mesir memberikan dukungan, deretan negara Timur Tengah lainnya seperti Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi ikut memberi pengakuan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itulah negara-negara Liga Arab memberi dukungan. Selain itu, dukungan tersebut diberikan karena ada alasan ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Nah, itu tadi adalah fakta unik seputar negara Mesir. Bagaimana pendapatmu tentang negara Mesir? Apakah kamu pernah mengunjungi Mesir atau kamu memiliki opini lainnya? Jangan lupa untuk tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, share juga ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Pete Travelers. Stay safe and see you!